Selamat pagi anak-anak Ibu. Iya, hari ini kita masuk materi baru ya, materi IPA-nya tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Iya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang jenis-jenis otot ya nak ya. Masih ingat ya nak ya? Ada 3 ya, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekarang kita belajar tentang macam-macam kelainannya. Iya. Yang pertama, hipertrofi. Iya, hipertrofi. Ada 2 kata, hiper dan trofi. Hiper itu artinya berlebihan atau tinggi, bisa ya. Trofi ini otot, jadinya otot yang tinggi atau berlebihan atau membesar. Seperti itu ya nak ya. Begitu cara mengingatnya. Kelainan otot, yaitu hipertrofi itu yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya binaraga ya nak ya, atlet otot itu ya. Misalnya atlet otot itu kan mereka melakukan angkat beban ya, olahraga angkat beban ya nak ya, supaya otot tangannya membesar ya nak ya. Atau pemain sumo itu ya nak ya, seperti itu mereka melakukan aktivitas aktivitas mengangkat beban yang terus menerus secara berlebihan. Di sini di gambarnya bisa anak ibu lihat ya, ototnya yang berwarna merah ini ya, yang awalnya normal seperti ini, kemudian karena dilakukan aktivitas terus menerus, angkat beban terus menerus, menjadi membesar yang warna merahnya ini ya anakku. Oke, yang kedua namanya atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, kebalikan dari hipertrofi ya. Tadi hipertrofi membesar, atrofi mengecil. Kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya yang menurun. Ya, atrofi ini disebabkan oleh adanya penyakit polimielitis ya, atau bahasa lainnya penyakit polio yang dapat merusak sel saraf pada otot ya. Yang rusaknya itu yaitu sel saraf pada otot. Jadi penyakit polio ini bisa dicegah anakku supaya tidak terjadi atrofi ini dengan cara apa? Iya, dengan cara melakukan vaksin polio. Iya, anak-anak ibu sudah vaksin polio enggak waktu kecil? Coba tanya mamanya ya. Semoga semua anak ibu sudah vaksin polio. Contohnya pada gambar ini ya nak ya. Anak-anak ibu lihat ini ototnya kecil ya nak ya. Seperti jadinya anaknya ini lumpuh kalau terkena penyakit polio, lumpuh dia nak ya. Tidak bisa bergerak otot-ototnya ini. Kakinya tidak bisa bergerak ya. Oke, yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan oleh trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ibu contohkan seperti ini ya nak ya. Misalnya gerakannya seperti ini. Tek, tek, seperti itu ya. Menghentak dia tiba-tiba. Iya, ini bisa menyebabkan penyakit stiff atau kaku leher. Seharusnya kalau misalnya anak-anak ibu mengalami lehernya agak sakit atau salah tidur dibilang ya, bisa dilakukan pelan-pelan seperti ini. Sama kayak olahraga di PJOK kan seperti ini anak ya, pelan-pelan ya, jadi tidak ada kena kaku leher. Oke, kemudian yang keempat yaitu tetanus ya. Sebelumnya ibu tunjukin gambarnya ya nak ya, kaku leher itu di sini nampak ya nak ya, di bagian lehernya mengalami peradangan ya nak ya yang berwarna merah ya. Oke, tetanus. Tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Jadi tetanus itu akibat adanya infeksi ya nak ya. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Iya, tetanus misalnya kalau misalnya anak-anak ibu kena benda-benda yang tajam ya, yang berkarat, misalnya kena paku berkarat kakinya, bisa menyebabkan tetanus ya nak ya. Makanya kalau mau jalan keluar rumah harus pakai sendal ya nak ya. Contohnya seperti ini kan, kakinya kena benda yang berkarat, benda tajam yang berkarat, kemudian mengalami tetanus. Iya, akibatnya
Jadi apa? Iya, kejang-kejang dia. Sarafnya yang diganggu, saraf di otak dan di otaknya juga terganggu ya nak ya. Menjadi kejang-kejang. Itulah namanya keempat jenis kelainan otot ya nak ya. Jadi untuk mencegahnya bisa seperti yang ibu lakukan tadi. Kalau anak ibu bukan atlet tidak usah melakukan kegiatan aktivitas angkat beban seperti itu terus-menerus ya. Terus yang kedua melakukan vaksin polio. Yang ketiga, kalau misalnya lehernya pegal, lakukan olahraga leher secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan ya nak ya. Yang keempat, supaya tidak kena tetanus, jangan pijak benda-benda yang berkarat atau paku. Pakai sendal kalau keluar rumah ya nak ya. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap dipahami materinya ya nak ya. Salam sehat.